anaknya dengan manusia terjalin dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasul ajmain, amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat menjalankan amal ibadah hingga pada kesempatan hari ini. Kemudian tak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum itu perkenalkan, saya Muhammad Fajri Ramdhani, santri Pondok Pesantren Alisan Boarding School dari kelas 6 tahun 2025-2026. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan sedikit kultum dengan tema surat Luqman. Baik, hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya isi dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3 bagian. Dan salah satu daripada 3 bagian itu adalah kisah ataupun cerita yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Ada satu tokoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tapi dia bukan orang yang istimewa. Bukanlah daripada golongan para nabi ataupun para rasul atau pemimpin perang seperti halnya Talut dalam surat Al-Baqarah. Dia adalah Luqman Al-Hakim, yang mana kita kenal kisahnya ketika beliau berjalan bersama anaknya dengan satu tunggangan keledai, dikatai oleh masyarakat atau orang-orang sekitar ketika mereka sedang dalam perjalanan. Maka apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada tokoh Luqman Al-Hakim? Ya, bukanlah dari golongan nabi, bukan dari golongan rasul. Maka Allah sebutkan pertama di dalam surat Luqman itu, walaqad ataina Luqmanal hikmah. Saya ulangi, walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkurillah. Bahwasanya kami sudah berikan kepada seorang Luqman ini hikmah agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan gelarnya Luqman Al-Hakim ini Al-Hakim, karena Allah mencurahkan hikmah yang banyak. Jadi dalam ayat selanjutnya itu yang perlu kita ambil pelajarannya adalah budaya seorang ayah Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Bahwasanya disampaikan dalam ayat selanjutnya, wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ada satu budaya yang harus kita lanjutkan dan kita teruskan, yang ditinggalkan oleh seorang Luqman Al-Hakim kepada kita semua. Di sini Luqman Al-Hakim memberikan wasiat, memberikan pelajaran kepada anaknya lewat nasihat yang beliau berikan. Jadi kita perlu tahu, hadirin sekalian, bahwasanya wasiat itu bentuknya tidak tetap. Tidak selamanya wasiat itu kebun. Tidak selamanya wasiat itu materi berbentuk uang, rumah, dan lain-lain. Tetapi ketika seorang pemuda mendatangi Rasulullah, kemudian ia berkata kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, berilah aku wasiat wahai Rasulullah." Apa yang Rasulullah berikan? Bukan pohon kurma, bukan unta ataupun kuda perang. Tetapi Rasulullah berikan kepada seorang pemuda itu, la taghdab, kata Rasulullah. Rasulullah berikan nasihat kepadanya. Begitu juga seorang Luqman Al-Hakim. Beliau sampaikan pertama kepada anaknya, la tusyrik billah. Ini menjadi nasihat pertama kepada anak Luqman Al-Hakim, bahwasanya yang pertama kali harus menjadi prinsip anak yang harus dipegang untuk menjadi penerus kejayaan Islam itu, janganlah engkau sekutukan Allah. Allah lah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang ada di muka bumi, yang patut diibadahi. Gitu. Jadi kalau kita rangkum nanti ada beberapa nasihat Luqman Al-Hakim pada anaknya, itu terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama, nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya untuk membangun jiwa anaknya.
hubungan antara anaknya kepada sang Rabb Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua nanti ada nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya agar hubungan antara anaknya dengan manusia terjalin dengan baik. Mari kita lanjutkan. Tadi yang pertama sudah la tusyrik billah, kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Janganlah engkau menyekutukan Allah, niscaya nanti engkau akan menjadi orang yang beruntung. Kemudian di ayat selanjutnya Luqman Al-Hakim sampaikan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, dengan panggilan yang sangat lembut pada anaknya. Innaha intaku misqala habbah min khardalin fatakun fi sokhrah au fis samawati au fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya apabila ada satu perbuatan sekecil biji zarrah sekalipun dan dia terletak di dalam batu ataupun di langit atau di bumi, maka semua itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Sungguhnya Allah itu maha lembut, maha teliti. Ini disampaikan kepada anaknya, bahwasanya setiap amalan kita, mau itu perbuatan baik, perbuatan buruk, akan dipertanggungjawabkan. Sehingga membentuk jiwa anaknya menjadi jiwa muraqabatullah, sadar akan bahwasanya Allah selalu memantau apa yang kita lakukan di setiap waktunya. Dan itu dikuatkan dalam ayat-ayat yang lain. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, kita akan melihat balasannya, baik ataupun buruk dia. Maka ini nasihat kedua yang diberikan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, masih tentang hubungan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya masih hubungan antara manusia dan Allah atau hablum minallah. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah sholat. Yang pertama, tegakkanlah sholat. Dan wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang-orang untuk berbuat kebaikan, ajak berbuat kebaikan, dan cegah daripada kemungkaran. Kemudian selanjutnya, bersabarlah kamu atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat penting, kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Jadi di sini ada beberapa hal, beberapa poin yang ditanamkan seorang Luqman Al-Hakim untuk membangun prinsip anaknya. Jangan kau tinggalkan sholat dan ajak orang untuk berbuat kebaikan dan cegah mereka dari kemungkaran. Beri pengaruh di setiap lingkungan yang kau tempati dan kau harus bersabar atas apa yang menimpamu. Karena di setiap engkau mengajak kepada kebaikan, di setiap kau mencegah daripada kemungkaran, tak lepas di situ daripada ujian dan cobaan ataupun cacian. Maka kita harus bersabar atas apa nanti yang menimpa kita di tengah perjalanan. Karena itu adalah suatu hal yang penting, kata Luqman Al-Hakim kepada anak. Kemudian dua ayat terakhir, ini nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya terkait hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Sehingga yang dibangun oleh sang ayah kepada anaknya tidak hanya hubungan rohani antara anak dan Tuhan, tetapi bagaimana anaknya juga bisa menjadi harapan bangsa. Anaknya juga bisa menjadi cendekiawan di antara orang-orang pintar yang ada di sekitarnya. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi ada dua poin. Janganlah kita memalingkan wajah ketika kita berjalan, dan jangan berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan. Jadi hubungan sosial kita juga penting. Tidak lepas daripada ajaran Al-Quran dan hadis, bagaimana Rasulullah mensyariatkan kita bersosial dengan masyarakat pada umumnya. Dan terakhir, waqsid fi masyika waqtud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah kalian dalam berjalan, karena dan rendahkan suaramu, turunkan. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah ringikan keledai. Jadi diisyaratkan di sini bahwasanya kita tidak boleh terlalu berlebih-lebihan, bermegah-megahan dalam berhias, sehingga dapat menimbulkan rasa iri ataupun dengki di antara saudara-saudara kita yang lainnya. Dan kita harus menurunkan suara kita.
di antara yang lainnya karena suara yang paling buruk adalah suara keledai. Jadi begitu saudara sekalian, bahwasanya hikmah yang bisa kita ambil daripada surat Luqman ini adalah yang pertama, bahwasanya setiap yang kita lakukan dari situ Allah menilai, bukan daripada pangkat kita, jabatan kita, apakah kita nabi ataupun rasul sehingga kita bisa dimuliakan oleh Allah. Luqman Al-Hakim bukan nabi, bukan rasul, tetapi dia bisa diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, budaya memberi nasihat kepada anak. Ini sangat penting untuk membangun prinsip seorang anak di masa yang akan datang, sehingga kita bisa mempersiapkan generasi ke depan yang siap menyongsong kejayaan Islam di masa yang akan datang. Mungkin cukup 2 hikmah ini yang bisa kita ambil daripada surat Luqman. Terus kita baca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, dan baca-baca artinya sehingga kita bisa memahami apa sebenarnya makna tersirat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk saudara-saudara kita. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.